Ya, memang kapal-kapalan harusnya masih menarik ya karena ada super cycle dari si komoditas dan sekarang itu ekspor daripada CPO mulai dibuka jadi harusnya apa namanya traffic ekspor dari Indonesia ke negara-negara lain yang biasanya kita pasok dengan CPO kita itu harusnya sih semakin tinggi gitu. Jadi SMDR PSSI harusnya sih masih gerak kayak gitu. Oke, nah jadi seperti yang udah kita tahu juga, ya kan kita tuh harus menggambarkan supportnya. Dan kalau kita perhatikan di PSSI ini, kita bisa mendapatkan yang namanya support minor, ya. Ya, jadi kalian itu udah tahu dong ya, ada beberapa kali pantulan ya kan ada di sini. Satu kali pantulan, dua kali pantulan, tiga kali pantulan, empat kali pantulan, maka di sini kita bisa memakai si 625 ke 650 sebagai support minor daripada si PSSI. Seperti itu. Dan kalaupun nanti dia tertembus ke bawah, maka target pelemahannya itu bisa kemari. Ya, tapi overall ini harusnya sih PSSI walaupun nanti dia turun ke area 500-an, itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih, menurutku. Kayak gitu ya. Tapi ini harusnya nggak sampai ke situ. Nah, jadi kita juga nanti hari Sabtu bakal belajar tentang yang namanya price volume analysis gitu ya. Nah, jadi berdasarkan chart PSSI ini kita bisa lihat bahwa inilah nanti salah satu daripada price volume yang bullish kayak gitu ya. Karena ketika dia naik, ini volumenya meningkat dan ketika dia turun di sini, ini volumenya kecil. Nah, dia itu menandakan bahwa ketika sebuah candle turun disertai dengan volume yang kecil, ini dia menandakan bahwa adanya tekanan jual yang kecil, ya. Itu cuman common sense saja seperti itu. Dan ketika dia rebound di sini, kemana ada come date-nya si itu ya, dividennya dia. Tapi memang aku bilang ini karena dividennya nggak terlalu besar, jadi harusnya nggak dividen trap. Tapi nggak tahu kenapa dia gap down dan langsung rebound kayak gini sih ya, langsung rebound. Jadi yang harusnya nggak masalah. Aku sendiri ini masih pegang di average 623. 623. Jadi nanti kalau misalnya turun lagi ke bawah rencananya bakal beli barang lagi di akun yang swing karena ini aku cuma pegang di akun yang invest kayak gitu. Ya, jadi ini masih menarik banget secara price volume apalagi kemarin penurunannya yang hari Rabu ya, itu dia disertai dengan volume yang kecil. Oke, nanti coba aja digambarin sendiri gitu kan udah pada bisa ya gambar itu cari dua pantulan tarik, cari dua pantulan tarik. Kayak gitu kan ekor ke ekor. Terus cari pantulan horizontal tarik, pantulan horizontal tarik dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua ini juga harusnya sudah mulai cicil ya SRTG. Ini memang dia secara bandarmologi ada terjadi distribusi dari broker DX kalau nggak salah. Tapi memang secara price action belum ada yang perlu dikhawatirkan. Ini juga masih sama dengan si PSSI tadi, dia itu hanya membentuk yang namanya si secondary trend. Seperti itu pembentukan si higher low. Dari mana kita tahu? Ya nanti kita bakal bahas. Oke. Tapi yang pertama itu kita udah tahu jelas banget bahwa si SRTG ini merupakan sebuah emiten yang sedang membentuk uptrend, ya kan? Udah jelas banget. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa perhatikan bahwa ketika dia naik di sini, ya ketika dia naik di sini ada advancing, ya fase advancing namanya. Seperti si PSSI tadi, itu namanya fase advancing. Advancing. Jadi biasanya ketika ada ini, itu kalau misalnya disertai dengan volume yang sangat-sangat luar biasa besar, itu biasanya dia menunjukkan bahwa uptrend-nya itu masih solid. Seperti itu ya, karena di sini menunjukkan tekanan beli yang sangat kuat dan ketika dia turun walaupun drastis, ini dia tetap disertai dengan volume yang relatif normal lah ya, atau bisa kita bilang volumenya itu mengecil dibandingkan kenaikan sebelumnya di sini ya. Dan bahkan 3 hari terakhir, kalau kita zoom di sini, ya kan 3 hari terakhir ini juga volumenya nggak ada, gitu bahkan berada di bawah si uh, moving average daripada si volume ini kayak gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa ya ini masih dalam area koleksi ya. Jadi untuk menarik yang namanya yang menarik namanya resisten di sini itu kita bisa tarik dari ujung ekor sampai ke body atau ujung ekor selanjutnya. Jadi aku tarik di sini itu daerah 2990 ke 3140 kayak gitu. Nah, sekarang itu aku posisinya udah full posisi. Ya, tapi memang average-nya itu masih agak di atasan karena kemarin aku rasa di sininya udah agak oke, jadi kita mulai cicil dan waktu dia turun di sini juga akhirnya beli full. Kayak gitu, nggak nyangka aja makin turun. Nah, tapi di sini ada support minor yang aku kotakin kecil ini. Ya di sini ada support minor dan harusnya sih dia cuma sampai sini aja nggak bakal turun lagi ke bawah. Ya, tapi kita nggak tahu ya kan, nggak bisa kita prediksi market mau gimana. Jadi ya kita tinggal sesuaikan dengan trading plan aja. Ya kan, udah pada tahu kan cara membentuk trading plan. Jadi kita belinya di daerah sini, stop loss-nya daerah sini,
target profitnya daerah sini dengan risk reward ratio 1:5. Kira-kira kayak gitu.